Halo, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali di Kompas Bisnis bersama saya Maidop Elfrina. Indonesia akhirnya resmi memiliki lembaga pengelola investasi melalui pendirian Sovereign Wealth Fund atau lembaga dana abadi. Nah, kita akan bahas ini pagi hari ini saudara. Lembaga investasi ini dibentuk untuk bisa menjadi alternatif pembiayaan terutama untuk pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia yang memakan biaya yang sangat besar. Nah, tentunya lembaga ini berbeda dengan BKPM. Nah, lembaga ini membuka kemungkinan untuk investor-investor berdana jumbo untuk bisa berinvestasi di aset yang Indonesia punya. Nih, bentuknya bukan investasi dalam bentuk portofolio tapi keuntungan tahunan. Jadi, tugas lembaga ini saudara memastikan ada peningkatan nilai investasi jangka panjang yang masuk ke Indonesia dan ada juga sejumlah tugas dari lembaga ini yakni adalah mengelola aset, kemudian juga menentukan calon mitra investasi sampai menata usahakan aset. Kita langsung bahas. Ini ada nama resminya. Sudah ada nama resmi untuk lembaga ini yakni Indonesia Investment Authority. Nah, ini ya, payung hukumnya juga sudah ditandatangani lewat PP 73 tahun 2020 tentang modal awal lembaga pengelola investasi dan juga PP nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi. Nah, kemudian kita akan bicara soal modal awal. Nah, lembaga ini mendapat modal awal sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15 triliun rupiah. Nah, targetnya di tahun depan untuk pemenuhan modal ini bisa mencapai 5 miliar dolar atau 75 triliun rupiah. Nah, pemerintah sendiri mengklaim saat ini sudah ada 2 lembaga besar yang telah menandatangani surat minat investasi. Saya punya datanya di sini. Nah, ini adalah the United States International Development Finance Corporation sebesar 2 miliar dolar yang di sini, saudara. Dan kemudian ada Japan Bank for International Cooperation, ini sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya dihitung-hitung, jika kedua lembaga ini selangkah lebih maju, tidak hanya minat saja, berarti tambahan 6 miliar dolar sudah ada di tangan lembaga investasi. Dan yang terbaru juga, saudara, menurut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Kanada kabarnya juga sudah berminat untuk mengucurkan dana ke lembaga ini sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Angka yang cukup besar. Nah, ini adalah lembaga sebenarnya yang diberi kewenangan khusus karena lembaga ini juga tidak bisa dipilotkan kecuali nanti ada bukti perusahaan tidak bisa membayar utang tepat waktu. Nah, pembentukan lembaga ini juga dibayangi dengan yang pernah terjadi, kalau Anda ingat, yang pernah terjadi di Malaysia soal kasus pencucian uang lewat lembaga investasi negara 1MDB. Nah, pencucian uang di 1MDB ini terkuak saat lembaga ini ternyata punya utang sebesar 11 miliar dolar. Pemerintah pun memastikan, menjamin Indonesia Investment Authority akan bebas dari praktik cuci uang. Nah, kami kutip dari pernyataan Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata. Ini ada tulisannya di sini, kalau SWF kami punya keyakinan di negara sendiri akan dijaga supaya tidak jadi tempat pencucian uang. Namun pemerintah tentu harus menerapkan prinsip kehati-hatian ketika LPI sudah berjalan dijaga karena memiliki peluang dan juga risiko yang perlu disikapi dengan baik. Nah, ini tentunya harus jadi hal yang diperhatikan oleh LPI atau juga SWF Indonesia atau Indonesia Authority. Kalau misalnya kita bisa lihat, misalnya ada perusahaan atau juga perorangan yang mau tanam dana di sini, kita harus lihat bibit, bebet, dan juga bobotnya. Siapa yang taruh uangnya, kemudian uangnya berapa besar, kemudian juga bisa dilihat rekam jejak dari perusahaan ini supaya tidak terjadi dari apa yang terjadi di SWF yang ada di Malaysia. Dewan Pengawas tentunya saudara yang perlu digarisbawahi, perlu diawasi tentunya nanti ketika bekerja. Nah, kemudian kita akan lihat lembaga dana abadi ini sebenarnya sudah banyak dipakai oleh negara-negara lain di dunia. Seperti di Singapura kalau Anda tahu, nama Temasek. Nah, Malaysia punya Hasanah dan ini adalah lembaga dana investasi dengan dana kelola terbesar di dunia. Saya akan bacakan, ini ada Norway Government Pension Fund Global. Ini dana kelolanya ada sebesar 1,1 triliun. Kemudian ada China Investment Corporation, ini dana kelolanya 940,6 miliar. Kemudian juga ada Abu Dhabi Investment Authority, dana kelolanya 696,66 miliar. Dan yang terakhir ada
ada Kuwait Investment Authority, dana kelolanya 592 miliar. Dan tentunya saudara, pembentukan Indonesia Investment Authority ini juga jadi angin segar untuk emiten Bursa Efek Indonesia. Nah, emiten apa saja yang mendapat cuan dari sentimen ini? Kita bergabung pagi hari ini di Kompas Bisnis bersama dengan Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan. Halo, selamat pagi Bang Alfred. Selamat pagi. Apa kabar Bang Alfred? Kabar baik, Bruno. Oke, Bang Alfred, pekan lalu kalau kita lihat-lihat nih saham-saham infrastruktur berterbangan nih, apakah ini sebenarnya bisa kita katakan sebagai dampak dari SWF ini? Ya, kalau kita lihat yang pertama tadi, bahwa memang selain karena faktor SWF, ini bursa kita juga dalam kondisi yang cukup pulih sekali ya. Jadi kalau kita lihat di kuartal keempat ini saham BUMN Karya yang memang sudah cukup lagging ya, tertinggal kenaikannya dibandingkan saham-saham sektor lainnya. Dalam 2 pekan terakhir ini cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat di kuartal keempat saja naiknya cukup tinggi ya. Agri naik 230%, Waskita naik 200%, PTPP naik 100%, Wika naik 81%. Jadi sangat signifikan sekali dibandingkan dengan yang lain. Jadi faktor SWF ada faktor marketnya juga, yaitu market mengalami recovery yang cukup signifikan di kuartal keempat. Bang Alfred, di saat yang sama saham infrastruktur biasanya kan punya fundamental yang juga patut untuk diwaspadai, terutama untuk arus kas yang negatif dan juga beban utang. Nah, bagaimana investor harus menyikapi ini, Bang? Ya, yang pertama tadi memang kondisi leverage untuk BUMN kami signifikan ya dibandingkan yang lainnya atau BUMN lain. Jadi ketika di tahun 2020 pendapatan atau performanya turun cukup signifikan, bisa dibilang kemampuan terhadap membayar utang juga turun cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat dari 4 BUMN kami ini memang untuk kondisinya bisa dikatakan masih ada yang masih cukup kuat. Apalagi kalau memang nanti di 2021 dan memang ekspektasi pasar juga 2021 performa BUMN kita akan mengalami pemulihan sehingga kekhawatiran utang kemungkinan akan berkurang. Karena tadi kalau performanya membaik, maka kemampuan membayarnya juga akan semakin membaik. Apalagi tadi bahwa bicara ke depan dengan adanya sovereign wealth fund ini, maka ada kemampuan pendanaan lagi untuk BUMN karya kita. Dan ini sifatnya bukan dari perbankan nih. Artinya bahwa ini juga bagian dari afiliasi dari BUMN karya yang memiliki pemerintah. Sehingga ini juga akan mendorong likuiditas yang terjadi di BUMN karya yang memang selama ini menjadi concern market. Nah, kalau gitu nih Bang, secara umum apa yang harus jadi perhatian investor nanti kalau misalnya mau pilih saham infrastruktur? Yang pertama memang lihat yang masih punya kondisi leverage yang paling rendah, kemampuan probabilitas yang masih cukup tinggi, yang ketiga resiliensi dalam kita lihat panjang 2020 ini makanya masih cukup kuat. BUMN karya bisa bertahan ketika terjadi turbulensi yang cukup kuat terhadap jasa konstruksi. Jadi sebenarnya itu menjadi patokan cukup bagus bagi investor dalam memilih BUMN karya. Memang 4 BUMN karya ini memang secara keseluruhan tentang punya eksposur BUMN memang tetap lebih bagus dibandingkan emiten konstruksi lainnya swasta. Jadi kalau memilih di antara 4 BUMN ini pertimbangannya tadi. Oke, jadi Bang ini saham ini sebenarnya cocoknya untuk jangka pendek, menengah atau jangka panjang? Ya, kalau melihat kenaikan yang sudah signifikan dalam 3 bulan terakhir, dalam 2 minggu terakhir, maka untuk menggunakan short term cukup berat untuk potensi upside-nya. Apalagi tadi bahwa kalau kita melihat bahwa performanya kemungkinan akan pulih di 2021, bahkan kita bisa bilang pulihnya bukan pulih total, tapi ada recovery. Mungkin 2022 akan kembali pulih untuk performanya. Jadi dalam konteks seperti itu maka untuk menjaga risiko lebih bagus memang ini khusus untuk profil yang medium dan long term ya untuk investasinya.
Oke Bang, yang terakhir nih, selain saham infrastruktur, ada juga nggak sih saham-saham lain yang bisa dapat angin segar dari SWF ini? Ya, seperti misalnya saham sektor semen ya. Kalau kita melihat bahwa dengan belanja infrastruktur yang tinggi sudah pasti akan inline dengan peningkatan konsumsi semen. Dan tentu ini menunjukkan saham sektor semen kita, apalagi di bawah sektor saham sektor semen kita relatif masih cukup murah dari sisi valuasi kalau dibandingkan historisnya. Jadi kalau ditanya dulu, kita melihat bahwa sektor konstruksi dan juga sektor semen adalah sektor yang akan banyak diuntungkan dengan adanya sovereign wealth fund ini. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Kompas Bisnis. Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan sudah bergabung bersama kami di Kompas TV hari ini. Sehat selalu Bang Alfred.